PWNU itu seperti apa. Sok nanya kenal. Langsung saya Pak Sok. ingin langsung saja kalau untuk nama lembaga dan tahun lembaga mungkin saya juga kami juga udah tahu lah 1926 gitu lah mungkin. Paling untuk visi dan misi lembaga apakah itu sama dengan di PBNU? Ya sama aja ya. Oke, untuk fokus dakwahnya seperti apa gitu? Fokus dakwah. Ya, kayak misalnya di komunitas ataupun di pendidikan pesantren ataupun di sekolah gitu. Dakwah gitu ataupun di kegiatan sosial. Materinya atau sasarannya? Materinya fokus dakwah. Fokus dakwah kok materi? Iya, maksudnya sasarannya juga maksudnya materi yang di materi apa sasaran jelas mana? Iya, maksudnya materi. Nah, materi dakwahnya itu apakah lebih fokus ke bidang pendidikan ataukah lebih ke pemberdayaan masyarakat atau seperti apa gitu di PWNU itu sendiri? Dakwah Nahdlatul Ulama itu sebagaimana tertera di dalam peraturan perkumpulan dan ADART-nya, maka bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan ekonomi. Ya, bergeraknya itu pendidikan, sosial, ekonomi, dan juga mungkin ditambah dengan kesehatan kayak gitu. Ya. Makanya di Nahdlatul Ulama ada berbagai macam lembaga, ya, karena materi yang didakwahkan tidak mesti hanya bermuatan agama, tapi juga bermuatan hal-hal yang umum yang harus didakwahkan itu. Seperti kemandirian ekonomi itu kan masuk ke dalam hal yang umum. Apakah di dalam kemandirian ekonomi tidak ada nilai agama? Ya ada juga. Untuk mengetahui halal dan haram kan itu juga mesti didakwahkan dalam bidang ekonomi. Pun di bidang kesehatan, obat yang halal dan obat yang tidak halal juga harus disampaikan kayak gitu. Ya. Paling untuk struktur organisasi. Organisasi di Nahdlatul Ulama berdasarkan peraturan perkumpulan dan juga ada ART, ya ada yang paling tinggi itu ada mustasyar itu, tapi secara struktural tetap pimpinan tertinggi itu adalah Rois atau Rois Am. Nah, terus ada sekretaris Rois Am disebut dengan Khatib. Nah, kalau Rois Am itu untuk tingkat nasional, kalau Rois kalau tingkat provinsi, kota, kabupaten itu Rois aja, nggak pakai Am. Ya kalau Khatib tingkat pusat, tingkat nasional Khatib Am namanya. Nggak ada wakil Khatib tingkat pusat, Khatib saja. Jadi ada Khatib Am, ada Khatib. Nah, kalau tingkat provinsi sampai ke bawah ada Khatib dan wakil Khatib. Ada Rois dan wakil Rois. Jadi Rois Am dan Khatib Am hanya berlaku di tingkat nasional. Turun ke bawah maka istilahnya adalah Rois dan wakil Rois. Ada Khatib dan wakil Khatib gitu. Nah, disebut dengan Rois Suriah. Ya. Nah, terus ada pengurus harian dinamakan dengan Tanfidiyah, ada ketua Tanfidiyah, ada sekretaris Tanfidiyah, ada bendahara Tanfidiyah. Nah, terus ada juga mustasyar itu pembina atau penasehat. Gitu. Ada juga akwan pembantu, itu struktural harian. Ya. Akwan tapi akwan tidak termasuk harian, yang termasuk harian itu hanya jajaran Suriah dan Tanfidiyah. Kalau mustasyar nggak masuk harian. Gitu. Nah, di bawah Tanfidiyah ada lembaga, 18 lembaga, bisa kalian cari, sangat banyak sekali 18 lembaga Basul Masail, LKKNU, LKNU, LPPNU, LPNU gitu kan. Terus ada LTNU, ada LTMNU, itu ada 18 lembaga dan ada 14 banom. Banom itu kan seperti Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU, PMI dan sebagainya. Itu masuk banom, ada 14. Itu struktur. Nah, secara itu horizontal. Kalau vertikalnya ya dari mulai PBNU sampai ke anak ranting. Selanjutnya terkait dengan pendekatan yang digunakan oleh lembaga seperti pendekatan kultural kah, terus juga pendekatan personal ataupun teknologi itu seperti apa? Nah,
Ada istilah apa? At-thariqatu ahamu minal madah ya. Iya. Paham nggak itu? Iya. Bahwa cara itu lebih penting daripada materi. Tentunya masalah cara atau metodologi pendekatan itu akan menyesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi. Nah, tidak pengertian ada tatkala kepada suatu titik, suatu fokus masyarakat kita membutuhkan pendekatan kultural ya kita kultural. Ada pendekatan personal ya kita gunakan pendekatan personal. Pendekatan teknologi juga untuk menghadapi Gen Z dan sekarang kan menggunakan teknologi juga. Makanya di NU ada media center, NU ada NU Jabar channel kayak gitu. Kita tetap menggunakan pendekatan baik konvensional maupun yang baru gitu kan, pendekatan yang baru. Kita tetap tempuh semua pendekatan karena menyesuaikan dengan sasarannya. Termasuk NU online. Ya termasuk. Oke, terkait dengan strategi utama yang digunakan selama ya kegiatan di KWN itu seperti apa? Strategi dakwah. Sangat banyak sekali. Kalau misalkan strategi yang digunakan tergantung sasarannya juga. Strategi yang digunakan tergantung sasaran. Kalau memang sasarannya adalah Gen Z yang sekarang suka hampir 90% waktunya memegang HP gitu kan, ya pasti akan menggunakan media sosial. Tadi apa? Sebentar, matiin dulu, saya ada tamu dulu. Strategi yang digunakan akan menyesuaikan dengan sasaran gitu kan. Kalau memang sekarang yang sasarannya adalah Gen Z, maka kita akan menggunakan apa? Kesukaan Gen Z. Dia biasanya pakai apa? Pasti strategi itu akan menyesuaikan dengan sasarannya seperti itu. Kalau misalkan di pondok pesantren ya kita menggunakan konvensional balagan biasa. Kalau misalkan di lembaga pendidikan ya kita menggunakan lembaga pendidikan ya gitu kan, ada Ma'arif itu kan salah satu strategi dakwah juga melalui pendidikan ya gitu. Untuk teknik dan media dakwah yang digunakan, contohnya kayak misalnya di rata-rata di NU itu dainya metodenya ceramah ataupun diskusi Basul Masail misalnya, kan ada program Basul Masail misalnya di NU. Nah itu seperti apa gitu, boleh dijelaskan? Kalau di NU ada lembaga dakwah LDNU ya. LDNU kemarin baru menyelesaikan lembaga pelatihan khatib gitu kan. Iya. Melakukan pelatihan kemarin di Hotel Horizon kalau tidak salah kemarin itu. Kalau Basul Masail itu ya kita merespon setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. Kalau tidak ada yang muncul pun kita cari-cari agar merekayasa hukum yang akan terjadi di masyarakat. Artinya masyarakat diberikan solusi oleh lembaga Basul Masail untuk menjawab permasalahan. Jadi kan bisa aja masalah itu muncul dari masyarakat atau kita merekayasa agar masyarakat tidak terjebak dalam satu permasalahan kayak gitu. Itu pun fungsi hukum itu. Ya. Jadi pengertian dakwah itu jangan disempitkan, sangat luas sekali pengertian dakwah itu. Baik pengertian hukum atau akhlak ataupun tentang akidah ataupun tentang pendidikan itu juga adalah metode atau strategi dakwah. Jadi nggak stagnan dengan satu gaya atau teknik gitu. Terus juga sasaran ini, sasaran dakwah. Sasaran itu mad'u ya? Ya, Pak Dukun. Mad'unya itu. Semua manusia itu menjadi sasaran mad'u. Semua manusia dengan berbagai kalangannya. Ketika kita berdakwah dengan non-muslim, bagaimana bergaulnya? Berdakwah dengan atau sesama agama, berdakwah ormas, bagaimana kita komunikasinya gitu kan?
Seperti kita kemarin mengadakan penguatan moderasi beragama kerjasama dengan Kementerian Agama sekitar beberapa hari yang lalu itu, ya kita mengundang semua agama dan semua ormas. Kita undang pemuda Persis, pemuda Muhammadiyah, pemuda PUI, kita undang ormas-ormas induknya juga kita undang. Artinya kita melakukan penyamaan persepsi, gitu kan. Bahasanya adalah mencari persamaan, menghindari perbedaan, munculkan keunggulan. Gitu. Itu yang kita praktekkan di Nahdlatul Ulama. Oke. Paling untuk sasaran di internalnya, baik itu secara kultural maupun secara struktural. Internal gimana maksudnya? Atau organisasi atau internal Nahdliyin? Internal Nahdliyin. Internal Nahdliyin karena secara kultural masyarakat Nahdliyin sudah memiliki majelis masing-masing. Karena NU sudah sudah menjalar ke tingkat desa, gitu kan. Maka masing-masing pengurus anak cabang itu atau pengurus anak ranting itu juga memfasilitasi atau membantu dakwahnya Nahdlatul Ulama, gitu. Karena sudah sampai ke tingkat desa ya, seperti yang MUI aja sudah sampai tingkat desa kayak gitu. Paling untuk pelaksanaan kegiatan dakwah nih, misalnya di NU ada program apa, mungkin yang terdekat yang kemarin-kemarin sudah dilakukan itu seperti apa kegiatannya dan evaluasinya itu seperti apa? Yang terdekat sudah selesai sebetulnya sih kemarin. Kita bahkan besok mau penutupan panitia Hari Santri Nasional gitu kan, dengan ada beberapa kali melakukan halakoh itu kan dakwah juga. Ya. Saya sebutkan halakoh terakhir itu adalah Pancawaluyah itu kan. Sebelumnya ada halakoh ketahanan pangan, sebelumnya lagi ada moderasi beragama. Itu tiga halakoh kita setelah resepsi. Nah, evaluasi yang kita lakukan justru besok kita akan melakukan evaluasi apa kekurangan yang yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Ya tentu kita mengevaluasi dengan data yang telah didapatkan dari kegiatan yang sudah dilakukan, kan kayak gitu. Cara melakukan evaluasinya dari mulai pemateri, dari mulai pembiayaan, dari mulai kesiapan panitia, gitu kan. Dari yang selanjutnya adalah yang paling penting adalah tindak lanjut daripada halakoh yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi bahkan kita melakukan MOU dengan berbagai instansi. Yang paling terpenting adalah tindak lanjutnya, bukan hanya sekedar hitam di atas putih mencatat kesepakatan, tapi kita melakukan kesepakatan itu seperti apa bentuknya. Itu yang paling evaluasi yang akan dilakukan 2026 ke depan. Kita akan melakukan apa hasil daripada MOU itu sendiri. Gitu. Berarti untuk kegiatan yang terakhir itu HSN, Pak? Ya. Paling nanti awal tahun 2026 itu ya kita akan mengadakan harlah NU yang ke-100 Januari itu, tapi Masehinya, karena kalau hijrahnya udah kelewat. Karena Masehi, kalau hijrah itu yang kemarin di Jawa Timur itu yang apel kadar itu. Kita Masehinya Januarian dan selanjutnya Musker juga gitu. Musyawarah kerja wilayah. Kita akan melakukan. Nah, di Musker itu nanti kita akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan, gitu kan, apa yang belum dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Evaluasi juga kegiatan semuanya dari mulai Januari sampai Desember itu seperti apa. Jadi evaluasi kita lakukan setiap tahun, gitu. Mana program yang sudah terlaksana, bagaimana tindak lanjutnya, mana program yang tidak terlaksana, apa alasannya, gitu. Kendalanya seperti apa yang dihadapi. Kita selalu ada rapat evaluasi. Monitoring dan evaluasi kayak gitu. Untuk tantangan dan juga solusi yang dihadapi dalam berdakwah, dan itu santai ya. Dikatakan banyak tantangan ya ada, cuman ya nggak terlalu dipikirkan. Solusinya juga ya karena tantangannya juga santai, ya solusinya juga santai. Itu enggak seperti perusahaan yang ketat gitu dalam bergerak gitu. Jadi benar-benar orang yang benar-benar pure, benar mewakafkan waktunya untuk NU. Jadi hampir dianggap ya, tantangan ada, tapi dianggapnya enggak terlalu signifikan lah tantangannya. Karena kenapa? Karena kita menganggap permasalahan-permasalahan yang datang di Nahdlatul Ulama itu ya tidak akan mungkin datang kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin hilang kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi sersan lah, serius tapi santai di NU itu. Jadi menganggap ada tantangan ya ada, tapi tidak terlalu Ya tantangan kemarin itu NU dibully habis-habisan sampai saat ini. Tapi santai aja. Dan mungkin lah mereka membuli pondok pesantren kan kemarin juga kayak gitu kan ramai. Sementara pondok pesantren kiainya sendiri diam-diam aja kan gitu. Artinya orang-orang yang sudah masuk ke level mukhlisin itu nggak akan terganggu dengan kondisi sosial.
dipuji dia tidak akan senang, dihina dia tidak akan kecewa. Kenapa? Karena orang yang memuji itu digerakkan oleh Allah. Orang yang membuat kita membuli juga, mengecewakan kita, itu juga digerakkan oleh Allah. Ketika orang sudah melakukan hakikat, maka dia akan santai saja hidupnya. Karena melihat orang yang berbuat kejelekan di dalam dirinya ada nilai-nilai Tuhan, ada sifat Tuhan di sana. Gitu. Tidak orang yang memuji memperbaiki kepada kita, jadi juga siapa Tuhan. Di sana juga ada Tuhan. Aku melihat Tuhan dalam diri mereka, kayak bahasa seperti itulah. Ya, Gitu. Artinya orang-orang yang sudah masuk ke level sana itu, ya mukhlisnya benar-benar mukhlis itu, tidak akan terganggu dengan kondisi sosial yang tadi. Nah, kiai-kiainya itu santai-santai saja, tapi kan alumni-alumni yang marah, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi dalam menghadapi itu, kalau kiai-kiainya yang sepuh-sepuh ya itu udah sangat santai sekali, gitu kan. Sudah lempeng ngajar-ngajar, bodo amat lah gitu kan. Pemberitaan di media sosial seperti apa, gitu. Tapi dalam hal lain untuk pesantren-pesantren yang tanda petik gitu kan ya, itu juga merupakan peringatannya gitu. Berarti bahwa kita itu memang harus benar-benar murni dalam berdakwah atau mengajar itu ya lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin pertanyaan tambahan, kalau misalnya ada kader NU ataupun warga Nahdliyin yang melakukan tindak yang tidak terpuji, misalnya kayak sekarang tuh ada kasus yang Gus itu yang di Jawa itu yang disorot media gitu, sama Kiai Sepuh juga sama Lora Ismail contohnya dikritisi. Nah itu bagaimana sikap ataupun pandangan dari Nahdlatul Ulama terkait dengan kader NU ataupun orang-orang Nahdliyin lah yang kalau ente punya baju di rumah itu kan, baju itu ada yang paling bagus, ada yang bagus, ada kurang bagus, ada yang kotor, itu baju siapa? Baju siapa itu? Saya. Ya, gitu, artinya. Jadi ulama itu kan ada orang yang sangat baik, ada yang kurang baik, tapi kader siapa? Kader NU. Kalau baju yang kotor gimana? Ya dicuci lah gitu. Gitu. Kalau nggak dicuci baru dibuang. artinya dibina. Tetap aja mau seburuk apapun itu kader. Kita punya barang di rumah itu kan macam-macam. Ada yang paling bagus, ada yang kurang bagus. Tapi itu barang siapa? Ya barang saya. Ya kan, bukan barang orang lain. Gitu kan. Kalau ada misalkan kader NU yang tanda petik katakan oknum gitu kan, tetap aja kader NU. Ya harus dibina kan kayak gitu. Nah, misalkan wilayah Jawa Timur ya ada orang Jawa Timur, ada NU Jawa Timur untuk membina atau mengingatkan seperti itu. Cuman sekali lagi tugas kita itu mengajak dan mengingatkan, bukan untuk menyadarkan. Keren, kalau menyadarkan tugas Tuhan, bukan tugas manusia, bukan tugas dai, juga bukan tugas mubalik. Ya, mubalik itu hanya menyampaikan, dai itu hanya mengajak. Tidak ada tugas mubalik atau dai untuk menyadarkan orang. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Paling untuk terakhir Pak, untuk apakah ada di tahun depan terkait dengan pengembangan dakwah ataupun langkah strategis dari PWNU itu sendiri ataupun Nahdlatul Ulama secara umum? Seharusnya ada. Kenapa? Karena kan ya zaman itu berubah-ubah ya, berubah-ubah. Maka mesti ada strategi yang sesuai juga dengan zamannya. Karena kan orang yang cerdas itu, orang alim itu, al-alim arifun bizamani. Orang yang cerdas itu, orang alim itu adalah mengetahui situasi dan kondisi. Maka nanti di Musker itu akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul kekinian dan juga akan dirumuskan strategi untuk menghadapinya di Musker itu. Pasti akan selalu ada terus pengembangan metode, strategi dan lain sebagainya, tergantung hasil identifikasi masalah yang didapatkan. Inventarisir masalah dulu. Gitu, permasalahannya seperti apa baru akan dirembukan dalam Musker. Kalau Musker itu pasti melibatkan pengurus cabang se-Jawa Barat. Musker itu. Jadi permasalahan di zona 1 misalkan Bodecimi, Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, permasalahannya apa? Itu akan dituangkan dalam musyawarah kerja wilayah. Kayak gitu. Akan selalu terus berkembang karena ciri ilmu itu sendiri adalah berkembang. Ya. Paling untuk saya tuh izin minta dokumentasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana di PWNU itu sendiri gitu. Sangat banyak sekali sebetulnya. Adanya tinggal buka aja di NU Jabar Channel, NU Online. Kegiatan HSN NU itu sangat banyak sekali itu di NU itu. Gitu. Di NU Jabar Channel. Dari mulai Istighosah di Sukabumi, terus ziarah muasis kemarin ke Jawa Timur, terus resepsi Hari Santri tanggal 22 Oktober di Purwakarta, terus kita mengadakan halaqoh ketahanan pangan, terus mengadakan penguatan moderasi beragama,
Terus yang terakhir kemarin itu Pancawaluya. Itu tahun ini sangat padat sekali kegiatan. Emang setiap tahun sih, apalagi menghadapi hari santri kita akan banyak kegiatan. Kalau agenda bulanan ya pengajian syahriahan saja, agenda bulanan. Kalau hariannya kayak gini saja. Kegiatan harian itu ya mengadvokasi kebutuhan masyarakat di daerah gitu, mengadvokasi atau memediasi yang ada di PC-PC seperti apa. Jadi tidak nganggur lah di bawah itu. Oh, jadi kegiatan semuanya udah ada foto-fotonya gitu, dokumentasinya di... Cek aja di media center di Jawa, sangat banyak sekali kegiatannya. Karena kalau misalkan dikasih semua juga tidak akan tertampung oleh segitu banyak. Ya, maksudnya untuk sampelnya saja ataupun Bapak brosurnya. Brosur Nggak ada brosur. Kayak pamflet gitu. Nggak. Oh, player banyak playernya. Sangat banyak player di NU Jabar online. Di Instagram juga ada ya? Ada di Instagram. Tinggal buka aja di NU Jabar kalau butuh data-datanya. Dan itu saya pastikan terlaksana gitu. Artinya udah dilakukan. Kalau yang sudah muncul di, atau kecuali kalau memang ada rencana gitu kan. Itu ya belum, kalau rencana. Itu kegiatan-kegiatan yang sudah banyak di sana. Mungkin isi nanti saya kelilingnya Pak untuk mendokumentasikan fasilitas lembaga gitu, karena ada lampiran pendukung gitu. Mangga. Ya, isi untuk itu. Mangga kayak mengerja. Ini sekretariat di atas media center, putar ke jajar kayak gitu. Ada ruang podcast juga ada di atas. Cuma ya tahu sekarang rapi atau enggak di atas saja, di atas sih. Mangga saja. Jadi laporan dulu sama Haji Rijal. Oke. Belum ada butuh dokumentasi dulu. Paling kemarin tuh saya sedikit diskusi, ada misalnya konflik internal sesama NU gitu, kayak bentur-benturkan antara ya kiai dengan contohnya ya Alawiyin gitu. Nah itu seperti apa pandangan Alawiyin, Bapak? Pak Alawi. Ya. Oh. Pandangan dari Bapak gitu. Saya dari Mustasar, saya dinasihati oleh Mustasar PWNU Jawa Barat Ki Haji Muhammad Hadawami, lebih baik tawakuf saja. Lebih baik diam saja. Kenapa? Karena kita misalkan kita pro kepada yang terputus sanad takutnya nyambung, dan kita pro juga kepada Pak Alawi takutnya juga terputus, gitu kan? Ya. Jadi maka lebih baik tawakuf, biarkan kita menjawab masing-masing saja. Ya. Daripada kita menghabiskan waktu, tambah-tambah emosi atau bersikap mendukung ataupun tidak mendukung, hikmahnya apa juga, nilainya, bedanya apa? Lebih baik kita itu ngurusi diri kita sendiri saja, perbaiki. Gitu. Jadi kalau menghadapi untuk Pak Alawi atau Habib atau non Habib, saya lebih baik tawakuf, diam saja. Lagian gak ada faedahnya, gitu kan. Ya, soalnya di saya juga ada ya beberapa dosen yang ternyata mulai ke sana ranahnya ya. Saya kritisi lah sebagai Nahdiyin gitu ya. Kawalan saya kritisi dosen. Ya saya izin kritisi karena ya yang namanya ranah akademik ya Pak, harus objektif gitu, tidak tidak berat sebelah gitu istilahnya. Dan saya juga diajarkan oleh guru-guru saya di pondok pesantren gitu ya, tadi untuk tawakuf itu saja. Terus juga ya manut pada kiai-kiai sepuh aja gitu Pak. Saya diem aja lah. Dengan habaib saya akur, dengan PWI juga saya akur biasanya. Iya. Gitu. Betul. Karena saya tidak memperlihatkan sikap mendukung salah satunya gitu. Saya misalkan mau mendukung Ki Imaduddin ya takutnya sanadnya nyambung Pak Alawi itu. Saya mau mendukung para habaib takutnya juga terputus gitu, benar-benar palsu kayak gitu. Jadi saya lebih baik diam saja. Gitu. Tapi untuk kemarin itu yang di Jawa Timur di GP Ansor itu ada surat edaran katanya ya PWI itu bukan dari bagian dari Bukan, memang bukan PWI mah. Itu mah ya kan Banom yang 14 itu nggak ada PWI. PWI itu nggak berkaitan dengan masalah NU. Itu mah alami muncul ormas baru saja. Mengklaim dirinya sendiri gitu kan bagian dari NU. Iya, kalau kultur Nahdiyin ya memang Nahdiyin gitu kan kulturnya. Tapi kan ketika kita berbicara NU ya struktur yang dipertimbangkan itu bukan pada kultur gitu. Yang menjadi pertimbangan itu. Ya artinya kan kalau Islam juga banyak serangan karena Islam misalkan dalam membela Pak Alawi misalkan seperti itu. Harusnya ya Islam juga tawakuf saja seharusnya gitu kan.
Karena kita juga nggak punya bukti bahwa itu nyambung atau terputus secara akurat. Secara keilmuannya, yang namanya ilmu itu tetap aja ranahnya adalah ranah waham atau ranah dugaan benar, bukan benar 100%. Nah, berbeda dengan penilaian kalau tidak masalah hadis gitu kan. Hadis juga kan ada menurut Bukhari, misalnya Imam Bukhari itu hasan, menurut Imam Muslim itu sahih kan, kayak gitu bisa terjadi seperti itu. Keraguan ya nggak jauh beda lah antara kalau berbicara masalah kesanadan itu nggak jauh berbeda penilaian seperti sanad hadis kayak gitu kalau nasib itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya gitu, terus juga wawasannya. Kan lulus ya ente? Semester 5. Kemarin dari sini semester 3, 4 ya.